Negara lain punya pro-Indonesia menjadi sasaran buangan barang-barang dari negara lain karena sifat konsumtif. Kenapa Cina bisa menjadi raksasa ekonomi dunia? Cina kini menjelma menjadi raksasa ekonomi dunia, baru penantang hegemoni Paman Sam yang susah ditiru dan bahkan ditandingi. Reformasi ekonomi yang dijalankan sejak 1978 telah membuat Cina jadi negara adidaya seperti sekarang ini. Pada tahun 2010, Cina mengambil alih posisi Jepang sebagai negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia. Posisi tersebut berhasil dipertahankan sampai sekarang. Beberapa ekonom bahkan memprediksi ekonomi Cina akan melesat melampaui rivalnya Amerika Serikat pada 2030. Kesuksesan ini mengantarkan Cina menjadi kekuatan ekonomi dunia baru dan katanya susah untuk ditiru atau ditandingi. Menurut laporan Bloomberg Economics, tidak ada satu negara pun yang dapat meniru Cina dalam mentransformasi ekonominya. Kesuksesan Cina menjadi semakin sulit ditiru oleh negara Asia lain. Ketika negara Asia lain masih berkutat dengan masalah struktural seperti infrastruktur yang tidak memadai hingga ketidakstabilan politik, Cina sudah melangkah jauh ke depan. Tapi, tahukah teman-teman bahwa Cina dulu tidak sebesar sekarang? Kesuksesan Cina ini diawali serangkaian reformasi ekonomi di era Deng Xiaoping tahun 1978 sampai 1989. Reformasi telah membawa perekonomian Cina yang dulu terisolasi menjadi lebih terbuka. Semenjak saat itu, ekonomi Cina tumbuh 10% rata-rata per tahun. Dalam sebuah newsletter yang dipublikasikan oleh perusahaan pengelola dana Bridgewater Associates, Ray Dalio sebagai pendiri merasa kagum dengan transformasi Cina seperti sekarang ini. Kendaraan lain yang membuat Cina semakin kuat posisinya adalah investasi. Cina terus tumbuh dan menjadi salah satu pemain global dalam aliran investasi dalam periode 2015 sampai 2017. Cina telah menjadi sumber investasi terbesar kedua di dunia dan menjadi penerima aliran investasi terbesar kedua di dunia. Menurut McKinsey, di tengah kondisi global yang berubah karena perkembangan teknologi, Cina juga semakin memantapkan posisinya dengan ambil andil sebagai pemain di sektor tersebut. Raksasa-raksasa teknologi Cina telah berperan dalam mengubah kehidupan umat manusia. Sebut saja Xiaomi sebagai disruptor di pasar ponsel pintar. Keunggulan Xiaomi yang menawarkan ponsel pintar dengan teknologi canggih dan harga miring membuatnya menjadi dilirik dan mampu berkompetisi dengan pemain lain seperti Samsung dan Apple. Kuku Cina memang tajam dan kuat. Kini, Cina mulai melebarkan sayapnya untuk semakin mengokohkan posisinya melalui proyek ambisius bernama One Belt One Road Initiatives atau OBOR. OBOR adalah suatu strategi pembangunan yang diusulkan oleh pemimpin tertinggi Cina, Xi Jinping, yang berfokus pada konektivitas dan kerjasama antara negara-negara Eurasia. Strategi tersebut menegaskan tekad Cina untuk mengambil peran lebih besar dalam urusan global dengan sebuah jaringan perdagangan. Strategi tersebut menegaskan tekad Cina untuk mengambil peran lebih besar dalam urusan global dengan sebuah jaringan perdagangan yang berpusat di Cina. Kenapa bisa produk Cina merajai Indonesia tanpa kita sadar? Ada banyak sekali produk-produk Cina yang merajai Indonesia baik sadar maupun tidak sadar, seperti TikTok, Ais, Shopee, Mixi, Xiaomi, Oppo, Vivo, Scientific, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Kalau dulu pada tahun 2020, produk marketplace terutama skincare dari Cina hanya 5,7% saja, tapi pada tahun 2022, produk skincare tersebut berbalik menjadi 57,2% teman-teman. Bagaimana bisa begitu? Hal ini disebabkan oleh platform marketplace seperti Shopee dan Lazada sudah bisa melayani pembelian barang yang dikirim langsung dari Cina, tanpa perlu melewati jasa importir atau proses-proses lain. Lebih hebatnya, pertumbuhan impor produk Cina juga merupakan yang paling pesat.
Dalam hal ini, tim riset CNBC Indonesia membandingkan dengan negara asal produk impor terbesar kedua dan ketiga, yaitu Jepang dan Thailand. Setidaknya sejak tahun 2015, pertumbuhan impor produk asal Cina terus naik dari tahun ke tahun. Bahkan di tahun 2018, impor barang Cina tumbuh hingga 27,32% atau tertinggi sejak 2011. Bagaimana dengan produk lokal Indonesia? Bagaimana dengan nasib para UMKM yang menjadi punggawa perekonomian Indonesia? Kita akan coba kulik dari 4 sisi. Sisi yang pertama yaitu UMKM itu sendiri. UMKM harus perkuat usahanya dengan 3 kunci, yakni value, why, dan inovasi. Dari sisi value, UMKM dapat menciptakan produk harus memiliki value yang berbeda dari produk lain agar produknya kuat. Kunci kedua adalah why. Kenapa teman-teman menciptakan produk? Jawabannya paling mudah adalah karena dibutuhkan oleh konsumen kan? Makanya coba riset kebutuhan dari konsumen. Produk apakah yang dibutuhkan mereka? Dengan adanya riset, maka ketika produk teman-teman ini keluar, sudah memiliki konsumen. Kunci ketiga adalah inovasi. Ketika produk teman-teman ini sudah banyak pesaingnya dan sangat sulit untuk bertumbuh, inilah saatnya untuk melakukan inovasi. Misalnya, sekarang sudah banyak sekali yang jualan makanan tapi pakai MSG dan pengawet. Coba untuk membuat produk tanpa MSG dan pengawet agar lebih sehat. Contohnya seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya, sisi yang kedua adalah dari sisi pemerintah. Kabar baik untuk teman-teman UMKM bahwa Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki meyakini tahun 2023 menjadi peluang yang baik bagi pelaku UMKM untuk menguasai pasar domestik. Ketidakpastian dunia menyebabkan rantai pasok global terganggu sehingga produk lokal dapat diandalkan untuk kebutuhan konsumen dalam negeri. Ibu Sri Mulyani juga menyampaikan 4 peran pemerintah dalam menjaga peran dan momentum pertumbuhan UMKM. Pertama, melalui pengembangan infrastruktur sampai ke konektivitas digital. Yang kedua, melalui program pembiayaan melalui program kredit usaha rakyat dan pembiayaan ultramikro. Yang ketiga, terus mendorong digitalisasi UMKM. Yang keempat, melalui peningkatan sinergi dan koordinasi antara pemerintah dan para pemangku kepentingan termasuk BUMN, pemerintah daerah, dan sektor swasta untuk membuahkan hasil yang efektif dalam pemberdayaan UMKM. Sisi yang ketiga, dari kita sebagai konsumen, kita harus memiliki jiwa nasionalisme juga ya teman-teman, karena kitalah masyarakat Indonesia. Maka kita inilah yang harus cinta dengan produk lokal. Saya ambil contoh dari skincare ya teman-teman. Misalnya dari Skintific dan Scarlett. Skintific hanya memiliki 5 kali seramid, sedangkan Scarlett memiliki 7 kali seramid dengan harga yang lebih murah dari Skintific. Saya tidak berbicara cocok-cocokan dengan kulit ya teman-teman, tapi dilihat dari kandungannya. Dari situ kan terlihat bahwa Scarlett memiliki kandungan lebih baik, yang berarti bahwa produk lokal juga tidak kalah dengan produk luar. Makanya kita sebagai konsumen juga harus cinta terhadap Indonesia dan yakin bahwa produk lokal juga tak kalah dengan produk luar. Sisi yang keempat, saya menambahkan dari sisi akuntan. Seperti saya yang seorang akuntan, saya juga ikut tergugah untuk ikut serta dalam peran akuntan membangun negeri untuk turun mendampingi para UMKM agar melek secara finansial. Di mana UMKM adalah penyumbang besar bagi perekonomian Indonesia, penyedia lapangan pekerjaan dan meratakan tingkat perekonomian. Membuat saya sebagai akuntan bergerak untuk selalu memberikan edukasi tentang keuangan, karena bisnis itu bisa besar kalau tertib keuangan dan punya laporan keuangan. UMKM harus memiliki laporan keuangan sebagai bahan evaluasi bisnis dan refleksi ke depan dari bisnis itu sendiri. Bahkan dari awal memulai usaha pun kita harus perhatikan ya teman-teman, seperti menentukan harga pokok penjualan, menentukan laba yang bisa diambil, bahkan menentukan target dari laporan keuangan juga bisa loh teman-teman.
Makanya, bagi teman-teman yang mau belajar tentang keuangan, manajemen keuangan, atau pelaporan keuangan UMKM, atau pelaporan keuangan yayasan dan lain sebagainya, bisa hubungi nomor di bawah ini. Atau silahkan komen, saya akan bahas di video selanjutnya. Segitu dulu ya teman-teman, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Saya akan bahas materi-materi yang menarik lainnya. Jangan lupa like, komen, subscribe ya teman-teman. Salam sehat dan salam growth mindset.